atau laju alir si airnya, seberapa deras airnya yang dihasilkan itu akan dipengaruhi sama besaran atau bukaan dari si valve dan juga tekanannya yang diberikan ke dalam arus air ini. Nah, hal ini juga sama kayak listrik ya. Jadi semakin banyak hambatannya, semakin sedikit hambatannya, kemudian semakin banyak tegangannya atau voltnya yang diberikan ke dalam si arus listrik ini, maka daya yang akan dihasilkan oleh arusnya ini juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita mau coba nih, gimana sih caranya menghitung berapa sih daya yang dibutuhkan atau mungkin daya yang dihasilkan dari berbagai tegangan ataupun hambatan yang ada. Nah, ini biasanya paling mudah adalah terhadap implikasi atau apa namanya implementasinya itu adalah perhitungan kalian kalau di rumah deh. Nah, misalnya nih dari kalian pakai token nih, misalnya di kosan atau di rumahnya, token listrik. Nah, kemudian di si token listrik itu atau kilowatt hour misalnya. Nah, terus dalam 1 minggu itu kalian menyalakan full semua, misalnya kompornya kompor listrik, kulkasnya yang 6 pintu, misalnya gitu ya. Nah, terus misalnya nyalain juga ovennya, misalnya ovennya yang gede karena kalian lagi mau bikin kue satu minggu itu. Kemudian pas diisi tokennya hanya 100.000, kok habis dalam 1 hari misalnya dalam penggunaan seperti itu. Terus di minggu yang depannya lagi, kalian ini tidak menggunakan si kulkasnya, kalian matiin deh karena misalnya kosong ini, jadi nyalainnya kulkasnya yang kecil. Atau misalnya kalian udah nggak nyalain kompor lagi karena lagi malas masak, misalnya GoFood terus. Terus ovennya kalian lagi nggak bikin kue apapun, jadi kalian cuma menyalakan si lampu sama misalnya cuma setrikaan aja. Nah, dari 100.000 yang kalian pakai nih buat si token itu, oh ternyata lebih banyak ya. Misalnya lebih yang kemarin itu cuma dipakai sehari, oh yang ini bisa kepakai 1 bulan misalnya gitu. Nah, besarnya jumlah apa namanya si token yang kepake ya, si listrik yang terpakai itu dipengaruhi sama dayanya. Dayanya yang dipakai totalnya tuh berapa? Kenapa sih si tokennya itu bisa lebih cepat habis? Nah, ini kita akan coba gimana sih menghitungnya. Kalau tidak salah itu 100.000 cuman dapat 69 kWh ya. Nah, jadi sekitar mungkin 1 kWh-nya kalau saya perkirakan mungkin di 1.400 atau 1.500 ya kWh-nya. Jadi kita coba nih gimana sih cara menghitung si daya ini. Nah, daya listrik kita ke bawah lagi ya. Daya listrik ini dinyatakan sebagai kemampuan, nah tadi ya, jumlah energi yang bisa mengalirkan muatan melewati suatu kenaikan atau beda potensial dalam setiap waktu. Nah, makanya kalau misalnya daya itu biasanya selalu satuannya itu adalah jumlah energinya itu selalu biasanya daya itu adalah watt hour misalnya karena ada satuan waktunya. Jadi berapa sih energi yang dipakainya? Nah, kalau untuk daya sendiri ini ada banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghitung daya itu bisa kalau diketahuinya beda tekanan berarti bisa pakai yang volt ini yang ada tegangannya atau misalnya ada diketahuinya hambatan maka bisa pakainya yang ini. Jadi ada dua persamaan yang bisa kalian pakai dan jumlah energinya yang dipakai itu adalah tinggal dikalikan terhadap waktu pemakaiannya. Jadi kalau daya ini adalah jumlah energinya, sedangkan yang tadi misalnya kWh atau kilowatt hour itu adalah jumlah energinya yang terkonsumsi berapa gitu. Oke, nah kita coba. Nah, biasanya ada beberapa konversi ya yang biasa kita pakai. Misalnya yang diketahuinya watt, terus kita ganti deh misalnya jadi kalori per second misalnya. Atau misalnya dari kalau diketahuinya hasil akhirnya kilowatt tapi yang ditanyanya dalam bentuk HP. Nah, ini ada beberapa satuan konversi yang biasa dipakai. Tapi jangan khawatir, ini nanti akan diberikan di soal ya. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan angka-angka si konversi satuan ini. Karena saya juga tidak hafal ya, jadi akan diberikan, tenang aja. Nah, ini misalnya contoh nih. Yang ditanyakan adalah berapa sih arus yang dibutuhkan? Nah, kita punya bola lampu, kita punya lampu 60 watt. Kemudian ini tipe ya, ini tuh nah, jadi ada lampu 60 watt, kita hubungkan ke suatu tegangan atau suatu beda potensial 120 volt. Yang ditanya adalah berapa sih arus yang dibutuhkan bola lampu ini gitu buat bisa nyala si 60 watt ini. Nah, berapa
arusnya berapa ampere. Nah, kalian bisa cek. Ini yang diketahui adalah beda potensial. Jadi ada voltnya. Kemudian ini watt adalah satuan daya. Jadi dayanya udah diketahui, terus tegangannya sudah diketahui, maka buat mencari arus itu kalian tinggal cek aja. Berarti yang dipakai adalah yang ini. Karena dayanya udah ada, voltnya udah ada, maka buat mencari ampere atau mencari arusnya itu tinggal pakai si satuan persamaan ini. Jadi P sama dengan tegangan dikali arus. Yang ditanyakan arus, maka jadinya daya dibagi beda tegangannya atau beda potensialnya. Nah, udah diketahui bahwa di soal itu dayanya 60 watt. Kemudian beda potensialnya adalah 120 volt. Maka berapa arusnya? Berapa ampere sih arus yang harus dialirkan supaya lampu ini nyala? Berapa? 0,5. Betul, 0,5 ampere. Jadi supaya si lampu ini bisa nyala, jatuh. Bentar ya. Oke, jadi supaya si lampu ini bisa nyala, maka harus dialirkan arus sebesar 0,5 atau setengah ampere gitu ya. Oke, soal yang lain lagi nih, implementasinya lagi. Nah, misalnya nih, ini sekarang ini kayaknya bentar. Oke, benar ya. Nah, ini kita satukan dengan persamaan energi yang lain. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar ada jumlah panas atau jumlah energi yang dibutuhkan dalam proses pemanasan, nah itu biasanya energinya itu sama dengan apa namanya M CP PT. Nah, ada yang familiar sama ini atau pernah lihat familiar ya. Jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung berapa sih panas atau berapa sih energi yang dibutuhkan ketika kita ingin memanaskan sesuatu misalnya atau enggak panas atau energi yang dihasilkan ketika terjadinya kondisi yang perubahan kondisi. Jadi misalnya kita punya kondisi yang berbeda ya. Ini kondisi yang ke satu awal misalnya. Kemudian ini kondisi yang ke akhir. Nah, ada satu aliran, misalnya kita punya air deh. Nah, ini contohnya ya di sini. Jadi ada air, kita masukkan ke dalam wajan. Nah, terus kita panaskan ya. Ini dikasih pemanas deh. Oh, pemanas gini. Set. Nah, kita panaskan. Nah, awalnya ini kan dia 40 kilogram. Nah, awalnya ini si air ini suhunya 20 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya kembali lagi ya kayak pertemuan sebelumnya, jadi kalau ada 0, subscript 0 itu artinya dia adalah kondisi awal. Maka kondisi awal di sini dia 20 derajat Celcius. Kemudian kita panasin ke kondisi akhir atau ke T-nya itu di 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa sih sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk bisa kita ubah. Nah, misalnya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita ngapain sih gitu ya ngitung waktu yang dibutuhkan oleh air misalnya gitu. Ya udah tinggal manasin aja di kompor terus nanti kalau udah bluk-bluk bukan ini udah mateng. Nah, biasanya kan gitu ya. Kita nggak mungkin gak ada kerjaan banget sih. Nah, tapi ketika kita di laboratorium beda lagi ya halnya ketika ada kita mau research atau kita mau meneliti sesuatu maka waktu dari perubahan kondisi kayak gini ini sangat dibutuhkan jadi kita harus tahu nih gimana sih caranya mengaplikasikan keadaan ini. Nah, ini ada dua kondisi atau dua tahapan ya kalian mengerjakan soalnya. Yang pertama adalah kalian harus menghitung dulu jumlah energinya berapa yang dihasilkan dari si alat pemanas ini. Jadi si alat pemanas ini sebenarnya bisa menghasilkan energi berapa gitu ya. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah ketika kalian sudah tahu, oh misalnya pemanas ini bisa menghasilkan energi A gitu ya, sekian A gitu. Nah, si A ini dengan kondisi pemanasan ini, nah berapa sih waktunya ketika energinya tuh sejumlah A. Nah, jadi ada dua tahap. Yang pertama kalian cari dulu jumlah energinya. Yang kedua adalah cari berapa waktunya. Nah, ini
langkah yang pertama adalah kalian cek dulu dari yang diketahui. Yang diketahui adalah hambatan. Nah, ini udah ada. Hambatannya adalah 12 ohm. Dan khusus dipakai untuk beda, nah ini salah ya. Beda potensialnya 120 volt. Jadi yang diketahui adalah itu ya. Jadi beda potensialnya 120 volt. Ini takutnya saya lupa ya nanti dikirimkannya. Nanti kalian diperbaiki ya. Itu bukan 120 kilowatt tapi 120 volt. Nah, hambatannya udah ada 12 ohm. Kemudian beda potensial atau tegangannya adalah 120 watt. 120 volt ya. Nah, langkah yang pertama ini kita mau hitung energinya. Nah, energinya bisa boleh pakai kini atau usaha misalnya sama aja ya. Nah, berarti kita harus tahu energi P dikali T. Nah, T ini adalah yang kita cari. Jadi ya udah kita simpen dulu ya si T ini kita nggak tahu berapa. Nah, yang kita bisa cari adalah nyari P-nya dulu. Yang diketahui adalah V dan juga hambatannya ya. Jadi udah diketahui hambatan dan juga voltnya. Nah, ingat lagi persamaan yang di sebelum-sebelumnya bahwa ada arus itu sama dengan V dibagi R atau V itu sama dengan I dikali R. Nah, ini persamaan yang sebelumnya ya di slide atas-atasnya. Nah, jadi kita bisa tahu berapa sih arusnya. Ketika arusnya sudah ada, maka kalian bisa mencari daya. Ketika dayanya sudah ada, maka kalian bisa mendapatkan nilai energinya. Oke, kita coba ya tahap yang pertamanya. Tahap yang pertama itu kita cari dulu berapa sih dayanya. Arus dulu ya, kita cari arus dulu. Nah, arus tadi adalah I sama dengan voltnya dibagi hambatan. Voltnya 120, kemudian hambatannya adalah 12 ohm. Maka arusnya berapa ampere? 10 ampere. Oke, 10 ampere. Nah, sekarang kita harusnya udah dapat. Langkah yang selanjutnya adalah kita hitung dayanya. Dayanya itu ada dua, Bu. Ada yang pakai volt, ada yang pakai I. Nah, ini kalian boleh ya, karena jawabannya sama. Nah, kita buktikan. Yang pertama adalah dayanya itu, tadi T apa rumusnya? V dikali, saya jadi lupa ya. Nah, rumusnya yang pertama adalah V dikali I, kemudian ada satu lagi kalau diketahuinya dari hambatan. I dikali R. Nah, sekarang kita coba. Yang pertama, voltnya adalah 120. Kemudian ini adalah 10 ampere. Maka dayanya 1200 watt. Kemudian satunya lagi, ampernya atau arusnya adalah 10 dikuadratkan dikali R-nya adalah 12. Maka ini jawabannya sama-sama 1200 watt. Jadi kalau misalnya di soal ada hambatan, terus misalnya ada juga voltnya, beda tegangan, maka kalian untuk menghitung daya boleh pakai yang mana ya. Misalnya mau pakai yang enak nih, yang V kali I, misalnya boleh langsung pakai V kali I. Atau misalnya Pak mau pakai yang ada hambatannya, I kuadrat atau arus kuadrat dikalikan dengan hambatan. Ini boleh, karena dayanya yang dihasilkan sama ya 1200 watt. Nah, kemudian setelah daya, misalnya biar kita hemat ya. Nah, setelah dayanya diketahui, yang selanjutnya adalah kita mau mencari jumlah energinya. Berapa sih energi yang dibutuhkan? Nah, energi yang dibutuhkan persatuan waktunya itu kita tinggal hitung. Jadi kalau misalnya kita pakainya yang Q deh, Q atau energinya itu sama dengan misalnya tadi P dikali T. Nah, T ini kita belum dapat. Jadi udah kita simpen dulu ya. Nah, kepinggirin dulu. Nah, kemudian ini kita juga punya rumus yang kedua. Kita langsung masuk tahap yang keduanya. Ini tahap yang ke-1 ya. Nah, ini tahap yang keduanya adalah Q sama dengan M dikali CP dikali delta T. Nah, Q-nya ini kita punya P dikali T ya. Kita masukin si persamaan ini ke sini. Sama dengan M dikali CP dikali delta T. P-nya udah diketahui karena kita udah hitung tadi yang 1200 watt. Kemudian M-nya sudah ada, masanya adalah 40 gram di soal. Kemudian CP-nya pun sudah diketahui, di situ ada joule per kilogram hour. Kemudian delta T-nya juga sudah ada dari
20 derajat Celcius ke 80 derajat Celcius. Nah, maka ini sepertinya ada yang ketinggalan ya. Ini bukan, kan saya salah lagi ya, ini bukan, ini satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini satuan buat CP-nya. Jadi kita sudah punya nih angka-angka semuanya. Nah, nanti dari persamaan ini akan diperoleh nilai T-nya. Nah, ini kita coba ya, tidak ada lahan yang kosong. Kasih thank you ini. Oke, nah tadi sudah diketahui bahwa energinya adalah P dikali T atau sama dengan 1200 dikali T. T-nya kita nggak tahu, jadi kita tinggalkan dulu ya. Langsung ke tahap yang kedua, itu adalah Qm CP DT, di mana ini sama dengan 40 kg dikali 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian dikali deltanya. Nah, delta itu adalah selisih kondisi yang akhir dengan kondisi yang awal. Karena kita punya dari 20 derajat Celcius, mau dirubah ke 80 derajat Celcius, maka delta T-nya berapa derajat? 60. Betul ya, ini 60 derajat Celcius. Nah, kemudian kita sudah dapat nih. Jadi ini tinggal dimasukkan ya, ini kita substitusikan ke sini. Jadi 1200 dikali T ini sama dengan 40 dikali 4200 kemudian dikali 60 derajat Celcius. Ini kita hilangkan dulu ya. Maka nanti kita dapat 40 kali 4200 60 per 1200. Nah, nanti dapat sekian. Nah, untuk kesatuannya ya, kita harus cek dulu nih. P itu satuannya adalah watt. Di mana watt itu sama dengan joule per second. Ini satuan dari daya ya. Jadi kita masukkan misalnya ya si satuannya buat ngecek si satuan iya benar, satuan T yang di akhirnya nanti. 1200 P-nya itu adalah joule per second dikali T, maka ini 40 kg. Kita mau cek apakah ada satuan atau angka-angka yang memang belum sama nih satuannya ya. Nah, ini kilogram, kemudian CP-nya satuannya adalah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian delta T-nya juga dalam derajat Celcius. Nah, ini kilogramnya bisa Nah, ini kilogramnya kita bisa coret, kemudian ininya juga bisa kita coret, dan Joule juga kita bisa coret di akhir ya, coba biar gampang. Ini 1200 Joule per second dikali T sama dengan 40 dikali 4200 dikali 60. Nah, satuan yang tersisa adalah Joule. Berarti buat menghitung T itu sama dengan 40 dikali 4200 kemudian dikali 60 dibagi dengan 1200 Joule per second. Ini adalah Joule. Nah, ini Joule-nya kita bisa sama-sama coret. Maka jawabannya T akhirnya atau jumlah yang dibutuhkan adalah sekian detik gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau cek dulu, karena ini kebetulan si soalnya saya buat satuannya sama semua atau dalam satu kondisi yang sama. Jadi kalian tidak perlu konversi lagi. Tapi nanti ketika misalnya kalian ketemu soal yang waktunya satuannya itu berbeda, maka kalian konversi dulu. Satukan dulu konversinya. Karena ketika satuannya beda, maka tanpa dikonversi, maka nanti jawabannya pun akan salah ya, akan beda. Jadi kalian cek dulu apakah dia satuannya sudah sama semua, maka bisa langsung dieksekusi gitu ya. Oke, nah maka dapat waktunya berapa? Ada yang sudah dapat berapa derajat, berapa second? 8.400. Berapa? 8.400 second. Berapa jam? 8.400, 1 jam berapa detik? 2 jam. 2 jam. Jawabannya jadi 2 jam berapa? 2, berapa jam ya? 2 jam sekian gitu ya.
Oke, nah ini berarti jawabannya. Makanya dengan si pemanas tadi nih, alat pemanas tadi, misalnya taruhlah kita punya pemanasnya, misalnya pakai ini ya, pakai panci elektrik, misalnya pakai panci listrik elektrik. Nah, pakai panci itu ternyata buat memanaskan 40 kilogram air, misalnya ya, panci segede apa ya 40 kilogram? Dan 40 kilogram air itu dari 20 cuman sampai 80 derajat Celcius ternyata butuh 2 jam gitu ya. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk pemanasan. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali lagi, kita udah tahu nih berapa. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita udah tahu berapa energinya, berapa waktu yang dibutuhkannya, nah kita hitung berapa sih sebenarnya biayanya. Nah, ini hubungannya sama si token tadi ya. Ketika kita punya berapa sih jumlah rupiah yang harus kita bayarkan? Nah, ini beda lagi ya pemanasnya. Ini ceritanya si pemanas yang sama misalnya dia tapi hambatannya beda nih. Kita berarti beda jenis ya. Si hambatannya punya 8 ohm. Kemudian arusnya itu adalah 15 ampere. Nah, kemudian kita pakainya selama 4 jam. Nah, entah untuk memanaskan apa misalnya kita ini hambatannya udah diketahui, arusnya udah diketahui, harganya udah ada. Nah, kita pakai si pemanas ini selama 4 jam terus-terusan gitu ya. Nah, kita teh mau tahu sebenarnya jumlah tokennya yang harus kita bayarin tuh berapa. Misalnya kalian cuma sisa tokennya tuh sekian rupiah gitu ya. Kalian harus isi berapa kilowatt hour misalnya kWh. Jadi kalau misalnya si kWh ingat, kWh itu adalah kilowatt hour. Artinya berapa jumlah kilowatt yang terpakai setiap 1 jam. Ingat ya, jadi kWh itu adalah kilowatt hour. Jadi berapa jam yang dipakai, berapa jam dikalikan dengan berapa kilowatt yang dipakai. Makanya untuk menyelesaikan ini, kalian harus mencari tahap yang pertama adalah jumlah si kWh-nya. Jadi si pemanas ini itu sebenarnya pakainya berapa kWh sih kalau misalnya dipakainya 4 jam. Artinya kalian harus mencari dayanya dulu. Jadi berapa sih dayanya karena kita butuh wattnya. Dapat watt, nah karena ini kWh ya kalian harus mengubah dari watt ini menjadi kilowatt. Kemudian baru tinggal dikali berapa sih jam pemakaiannya ya. Oke. Nah, di sini hambatannya adalah 8 ohm. Kemudian punya arus 15 ampere. Maka mencari dayanya itu harus diapain? Hambatan dan I-nya ini? Kali R. Betul ya, I pangkat 2 dikali R. Oke, kita udah dapat nih I-nya adalah 15 ampere dikalikan 2, dibangkatkan 2, kemudian tinggal dikali dengan hambatannya. Maka nanti kita dapat sekian watt. Berapa? Ada yang udah hitung? 1800. Nah, ingat, kWh adalah kilowatt, sedangkan ini watt. Berarti harus diapain dari watt ke kilowatt? Bagi Jadinya berapa kilowatt? 1,8. Betul ya, 1,8 kilowatt. Nah, sekarang dia si energinya yang dipakai dalam kurun waktu 4 jam. Berarti energinya tadi misalnya kita pakai W atau mau pakai Q ya boleh. Energi atau enggak misalnya usahanya deh gitu ya kerjanya. Nah, dia P dikali dengan waktunya. P-nya adalah 1,8 kilowatt. Kemudian T-nya adalah 4 jam atau H itu hour ya. Nah, maka energinya berapa kWh sih yang kita pakai, yang dibutuhkan si pemanas ini? Tinggal 1,8 dikali 4. Berapa 1,8 kali 4? Berapa kilowatt? 7,2. Oke, ini berarti 7,2 kilowatt. Nah, kita udah tahu nih, ternyata si pemanas ini, dia butuh energinya sebesar 7, atau mengkonsumsi energi sebesar 7,2 kilowatt buat manasin tuh. Nah, sedangkan si harga listrik saat ini itu ternyata per kilowattnya itu adalah 1.500. Maka totalnya berapa sih yang harus kita bayar selama 4 jam pemakaian ini? Tinggal diapain biayanya? Dikalikan. Oke, berarti 7,2 kilowatt dikalikan dengan 1.500 per kWh ya. Nah,
Ini RP. Maka nanti jawabannya adalah RP sekian. Berapa puluh ribu yang harus dibayar? Berapa puluh juta? 10.800. Betul, jadinya ada 10.800. Maka kalau misalnya kalian memanasin nih ya, selama 4 jam, misalnya hambatannya sekian, ampernya sekian, oh ternyata butuhnya adalah 10.800. Jadi kalian bisa hitung nih kalau misalkan di kosan atau di rumahnya lagi nggak ada kerjaan ya, mungkin nanti Ramadan kalian sambil ngabuburit gitu ya, terus kalian hitungin nih, sebenarnya aku beli 20.000 kWh, 20.000 rupiah. Nah, dapatnya berapa kWh? Nah, terus kalian hitung nih, misalnya di kosan atau di rumahnya ada apa aja listriknya ya. Kalau misalnya kalian sambil gabut buat nunggu ngabuburit, nah nanti ketahuan tuh. Oh, ternyata si 20.000 ini bisa kalau dipakainya si apa namanya kulkasnya buat dipakai sekian jam. Saya atau enggak dihitung deh dalam satu hari itu daya yang kalian atau energi yang dibutuhin satu kosan atau satu rumah tuh berapa kWh. Nah, terus berarti sehari itu kalian bisa berapa puluh ribu sih yang harus dibayar gitu dari tokennya. Itu kalau kalian gabut boleh dihitung ya, seperti itu. Ini caranya buat menghitung daya dan ininya, apa namanya, biayanya ya. Nah, terus, nah kita coba lagi deh. Misalnya sekarang saya mau coba ya, ini soalnya udah thank you ya, satu soal terakhir deh. Misalnya saya punya setrikaan ya. Nah, si setrikaan ini saya mau pakai, ternyata setrikaan ini dia punya dayanya itu adalah 500 watt. Nah, ini masih setrika yang lama ya, jadi yang dayanya masih besar. Kayaknya kalau setrika-setrikaan yang sekarang-sekarang tuh udah pada hemat energi, jadi kayak cuman 200 watt gitu ya. Nah, ini misalnya saya pakainya setrikanya yang masih jadul, jadi 500 watt. Nah, kemudian saya pakailah si listrik ini, setrikaan ini karena setrikaan saya numpuk misalnya. Saya pakailah setrikaan ini selama 4 jam, nggak selesai-selesai tuh nyetrikanya ya. Nah, berapa yang harus saya bayar? Tokennya berapa rupiah sih yang harus saya bayar? Biaya, nah saya misalnya nyewa nih si setrikaannya ya sama listriknya ke tetangga sebelah misalnya. Nah, saya tuh harus bayar berapa ke tetangganya? Kalau misalnya saya punya listrik si tetangga ini setrikaannya 500 watt gitu. Terus saya pakai selama 4 jam. Berapa yang harus saya bayar? Coba dihitung ya. Oh, saya lupa absen ya sambil nunggu. Ini ada yang tidak hadir, kita tuh ada berapa orang ya? Kelas E. Tidak ada. Oke, bentar ya. Oke, saya sambil absen manual ya, saya biar nggak bolak-balik. Azahwa hadir. Hadir, Bu. Oke, Suci. Suci hadir nggak ya? Dia bekerja cuman kalau dia Ah, kenapa? Suaranya kecil sekali. Siapa yang ngomong barusan? saya Bu Suci sambil bekerja Bu cuman saya Oke. dia Hadir ya, saya nggak buka Zoom-nya soalnya. Oke, Salsabila hadir, Salsabila. Hadir, Ibu. Eka. Hadir, Bu. Baru nyampe. Oh, nah baru nyampe. Oke. Ini tuh Azuri, Azuri ya, double Z double R. Iya, hadir, Ibu. Oke, Verina hadir, Verina. Hadir, Bu. Shiva. Hadir, Bu. Anissa Eka. Hadir, Ibu. Ristanti. Hadir, Ibu. Zaki hadir. Citra. Citra hadir. Hadir, Bu. Jasmine. Hadir, Ibu. Syefri Hilman.
Hadir, Bu. Terakhir, Bambang. Hadir Bambang. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Oke, jadi berapa yang harus saya bayar ke tetangga? Ibu, harganya sama kayak yang tadi per KWH. Betul. Harganya masih 3.000. pakai yang tadi ya, 1.500 aja. Jadi berapa yang harus saya bayar ke tetangga? 3.000. 3.000. Murah banget ya berarti. Oke, berarti nanti saya tiap hari lah nyewa ya. Karena ternyata selama 4 jam pemakaian untuk 500 watt itu adalah 3.000 ya. Jadi tergantung dengan dayanya. Jadi kalau misalnya si rupiah ini, jumlah rupiah ini akan sama atau sebanding dengan jumlah energi yang terpakai di satu rumah ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak jumlah benda-benda elektronik misalnya yang dipakai kayak mesin steril lah, kulkas lah, oven, terus misalnya kalian buka warnet apalagi ya, printerannya sekian, CPU sekian, nah maka jumlah energi yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Semakin banyak lagi jumlah energi yang dibutuhkan, maka nanti akan mahal ya si harga token yang harus kalian bayarkan. Oke. Nah, pertemuan ini dayanya sampai sini. Minggu depan kita sudah coba ke hambatan ya. Jadi ini kita move. Jadi saya kemarin menjanjikan catatan yang di minggu-minggu lalu ternyata bersih lagi ya. Saya rewas ngelihatnya. Jadi nggak ada catatan lagi karena error lagi. Entah nggak ke save atau seperti apa. Jadi mungkin saya akan kirimkan yang ini aja ya. Oke, nah minggu depan kita akan ganti, jadi sudah berpindah dari perhitungan rupiah ini, daya ini, tapi masih tentang berhubungan dengan kelistrikan ya, dengan dunia listrik ini. Nah, tapi kita akan belajar gimana sih hambatan kalau misalnya dipasangnya seri, kemudian dipasangnya paralel, gimana arus yang di setiap hambatannya seperti apa, tegangannya seperti apa. Nah, ini kita akan belajarnya di minggu depan, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, jangan lupa absensi. Saya tadi lihat sudah absensi semua ya. Oke, nah kemudian kita ketemu lagi minggu depan enggak ya, hari Kamis kita tetap bertemu lagi ya, tapi dengan materi yang berbeda. Dengan kimia. Oke, tadi tuh sambil saya ingat ya, jadi tadi tuh sampai bab 3 ya, berarti kita kimia itu sampai UTS, belajarnya sampai si asam dan basa ya. Nanti untuk si termo, terus kinetika, dan juga satu lagi tuh redox atau sel galvani elektrokimia akan dipelajarin setelah UTS ya, atau lebih tepatnya setelah Lebaran mungkin ya masuknya nanti, karena UTS itu kalian masuk setelah libur Lebaran terus langsung ujian, itu mantap ya. Jadi kalian jangan lupa ya, jangan terlena dengan opor, kalian ingat setelah masuk langsung ujian, jadi opornya jangan kebanyakan ya, nanti kalian malah pusing sendiri dengan ujiannya ya. Itu saja yang saya sampaikan di pertemuan sekarang. Nah, nanti kita ketemu lagi di hari Kamis di jam sama, di jam 5 sampai kayak pembawa radio ya, kita akan bertemu lagi di hari Kamis jam 5 sampai maksimal jam 6 ya. Itu saya cukupkan. Jangan lupa kalian latihan lagi ini, walaupun yang si soal-soal sebelumnya hilang catatannya, kalian coba lagi ya mengerjakan di catatan masing-masing, hitung lagi biar lebih gampang nanti ya, kalian lebih paham lagi. Itu saya cukupkan, saya tutup. Silakan yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang sudah pulang di rumah jangan lupa makan karena dilanjutkan lagi jam 7 kalian kuliah ya. Oke, saya tutup. Bentar saya cari Zoom-nya ya. Oke, saya tutup kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Hati-hati, cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya.